بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk kita ketahui jenis-jenis godaan dan bagaimana cara syaitan atau jin menggoda manusia. Sebab mengenal mereka dan caranya menebar tipu daya akan memudahkan kita untuk menghindari atau membentengi diri dari rapuhnya keimanan, hingga dengan mudah tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Berikut ke-7 tempat yang digemari oleh syaitan dan jin. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama adalah lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh syaitan dan jin. Karena itu mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap? Dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk? Saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang sholat. Itulah bagian dari salah satu cara syaitan masuk ke dalam tubuh manusia, melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karenanya lah Rasulullah mengajarkan agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi, maka tutuplah dengan tangan agar tidak terbuka hingga berhasillah syaitan yang masuk dan bersemayam di dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulut atau tutuplah, karena syaitan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutup. Yang kedua adalah di bawah kuku-kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kuku. Bisa karena berbagai alasan, style, hobi, atau malas memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah mensyariatkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat syaitan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat syaitan bersemayam itulah kita gunakan ia untuk melakukan berbagai aktivitas, bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Yang ketiga adalah lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika syaitan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itulah Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah syaitan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsar sebanyak 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Yang keempat adalah lubang telinga. Syaitan tidak pernah berhenti bekerja untuk terus menggoda manusia. Meskipun saat tidur, justru inilah salah satu waktu yang digemarinya, agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilalaikannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam. Digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau bersabda, syaitan telah kencing di telinganya. Yang kelima adalah aliran darah manusia. Sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam syaitan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan haram, bahkan menghindari yang tidak jelas.
Karena bersama makanan-makanan haram itulah syaitan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keimanan dengan menyelinap, menyerupai malaikat, mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Yang keenam adalah lubang pusar. Ini salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia, jarang dijaga kebersihannya. Perhatikanlah jika syaitan teramat suka bersemayam di dalamnya. Pada beberapa kasus ruqyah, diketahui jika jin yang menggodanya bersemayam di lubang pusarnya. Karena itulah, sekiranya kita dapat memperhatikan agar senantiasa berusaha menjaga kebersihannya di setiap kali membersihkan tubuh. Yang ketujuh adalah lubang kemaluan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi syaitan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor, dan kebanyakan manusia lalai membersihkan. Di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan, seperti salah satunya mencukur bulu-bulu, sebab syaitan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu berusaha menjaga kesemuanya agar tidak mudah bagi syaitan untuk menyebar tipu dayanya, agar kita terhindar dari melakukan perbuatan yang melanggar perintahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan pesan dan doa kalian di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.